Desa Jagabita berada di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penduduknya berkisar 6.600 jiwa. Mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pengrajin anyaman yang terbuat dari bambu. Pendapatan warga yang tidak menentu membuat penduduk hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bahkan, banyak di antara warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Berbagai masalah kesehatan dialami warga, seperti menderita kaki gajah dan TBC. Hal ini dikarenakan lingkungan dan sanitasi yang kurang sehat. Memiliki rumah yang layak huni adalah harapan bagi sebagian besar warga di Desa Jagabita. Jalinan kasih warga dengan relawan Seci telah terjalin sejak tahun 2008. Pada awal tahun ini, pembangunan rumah layak huni dicanangkan untuk warga agar mereka memiliki rumah yang layak. Kali ini, warga tidak hanya sekedar mendapatkan bantuan. Kesempatan untuk menata kehidupan yang lebih baik adalah tujuan dari program Bebenah Kampung ini. Program Bebenah Kampung mulai dicanangkan pada awal tahun 2016. Program Bebenah Kampung merupakan kerjasama antara Yayasan Buddha Seci Indonesia, aparat, dan pemerintah setempat. Program Bebenah Kampung bertujuan untuk membantu warga tidak mampu mendapatkan rumah yang layak dengan merenovasi rumah mereka. Ekonomi yang minim membuat warga harus tinggal dengan kondisi terbatas di rumah yang rata-rata telah dihuni selama puluhan tahun. Sebenarnya seperti ini sih Mbak, karena ini kan urgent banget ya. Ini satu juga udah ada bolong, dindingnya bolong, tiangnya ini sudah seperti ini, udah keropos. Terus ininya bawahnya seperti ini. Rumah yang pertama saya ajukan ini Mbak, karena itu di atas itu dulu ada penghuni ular dan jatuh. Ularnya itu sempat tidur sama anaknya. Makanya saya pengen mengajukan rumah dulu itu karena ini. Kondisinya semua kayak gini Mbak yang udah saya ajukan dari 40 sekian. Karena memang saya jemput bola Mbak, saya nggak nerima laporan. Jadi saya harus tahu benar rumah itu seperti apa yang akan saya ajukan ke kantor itu. Bagus atau buruk, atau memang kalau ini kan buruk sekali. Memang ini kayak gini nih, ada ular tanah masuk, ada ular yang sebesar apa tuh sering masuk di sini. Ini biliknya aja udah bolong-bolong kayak gitu tuh. Tuh yang atas kayak gitu udah rusak. Jadinya memang ubinya pun udah tidak layak huni. Ini kayak gini nih modelnya rumahnya. Ini diginiin aja udah goyang-goyang. Semua udah hancur ini Mbak, udah nggak bisa. Paling kalau nggak cepet-cepet dibongkar kayak ini sih, kalau hujan terus ya nggak lama lagi kayak nyebruk. Udah pada bocor dan nggak lama lagi paling bruk gitu. Selain kondisi rumah yang telah lapuk, beberapa rumah warga masih memiliki sanitasi yang minim. Di sini nih kan rata-rata orang sini rata-rata punya WC kayak gini, terus ada lelenya, jadi lele itu untuk penghasilan nanti dijual. Jadi seperti inilah, ini hampir semua orang sini, baik sampai RT RW sana tuh kayak gini, kelihatan. Ya buat empuknya di sini. Kalau mau bikin WC kan juga pakai dana, jadi disitulah kendalanya. Jadi simple pakai kayak gini, tapi belum tahu risikonya, bahayanya gitu nggak tahu. Padahal ini kan kalau kaki gajah itu bisa menciptakan dari saya gini. Rumah warga hampir semua kayak gini Mbak. Kalau misalnya kecuali yang ada di dalam tuh ya, yang di dalam ada WC di dalam, ada sumur di dalam. Tapi kebanyakan orang sini masih ada di MCK yang kita bikinkan itu, yang dari Sinar Mas Buddha Suci itu masih pakai itu, masih nyucinya juga masih ada di sana. Jadi ini nih untuk urgent aja, untuk sehari-harinya mereka nyuci di sana. Sebelumnya telah dilakukan beberapa bantuan pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan MCK.
sebagai fasilitas sanitasi yang dapat digunakan warga untuk melakukan aktivitas mandi cuci kakus. Untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan warga, relawan melakukan survei langsung mengunjungi rumah warga. Warga yang memenuhi persyaratan mendapat kesempatan untuk dibedah rumahnya. Satu, kita lihat dari yang pertama adalah kondisi fisik rumah tersebut, ya, bangunan tersebut. Apakah ini termasuk layak dalam bebenah kampung kita? Itu dari tim survei. Yang kedua, secara mereka yang tinggal di sana, apakah itu banyak anak-anak kecilnya segala macam yang memang rumahnya udah mau roboh gitu kan? Kita harus lihat. Yang ketiga adalah kelengkapan surat. Kelengkapan surat yang sudah ditentukan oleh yayasan melalui surat perjanjian itu, seperti itu. Ini nggak bisa nyala listriknya, Pak. Nggak ada listrik. Nggak ada. Nah, dari persyaratan itu ada, barulah kita mulai membentuk tim untuk tahap 1, yang terdiri dari surat-suratnya udah lengkap dulu. Nah, tahap 2 adalah surat-suratnya yang sudah lengkap tapi ada kekurangan. Nah, yang tahap 3 adalah surat yang belum ada sama sekali gitu. Yang ke tahap 4 itu sama seperti itu. Lengkap dulu sebagai persyaratan dari kita, dan kita juga ada surat perjanjian sampai 10 tahun ke depan rumah itu tidak boleh diperjualbelikan. Memiliki rumah yang layak merupakan keinginan bagi setiap orang, seperti halnya yang diharapkan oleh Umar dan Uri, warga Desa Jagabita, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat. Sebuah kesempatan dan juga harapan baru bagi warga untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Karena sejatinya kehidupan yang baik dimulai dari rumah. Umar berusia 75 tahun. Umar hidup berdua bersama istrinya Aminah yang berusia 50 tahun. Mereka tinggal di rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Rumah ini telah berumur puluhan tahun. Dan sejak rumah ini didirikan, tidak pernah dilakukan perbaikan atau perubahan apapun. Faktor ekonomi adalah alasan utamanya. Umar tidak lagi bekerja. Sehari-hari, ia hanya mengandalkan belas kasih dari tetangga. Umar sendiri memiliki 3 orang anak, namun mereka tidak tinggal bersamanya. Kondisi rumah yang sudah lapuk rentan untuk ditinggali oleh sepasang suami istri ini. Waktu ngebangun rumah ini tahun 82 sampai sekarang belum ada perubahan, belum bisa ngebenerin ya, maksudnya gitu ya. Jadi saya gimana mau ngebaikin rumah, keadaan saya begini, iya. Jadi saya genteng merosot aja juga bocor, saya mau naik nggak bisa ngebaikin. Jadi kepaksa lah, yang ada perabotan tuh ember, kokang, ya baskom, nah apa adanya gitu. Jadi pakai nadain air. Pada survei bedah kampung, beruntung Umar menjadi salah seorang warga Jagabita yang rumahnya akan direnovasi. Ya kita bersyukur aja lah kepada Allah yang kuasa. Banyak-banyak terima kasih yang datang kemari, yang meriksa dari keadaan saya, keadaan dari rumah saya. Alhamdulillah keterima. Banyak terima kasih yang mulia. Saya bersyukur ya kepada Allah, ada yang kasihan sama saya, itu bisa direhab sama ini
orang yang kasihan sama saya lah gitu ya. Yang saya sebutin satu persatu saya nggak bisa, sebabnya itu Allah yang ngasih. Harapan untuk memiliki rumah yang layak huni juga dirasakan oleh Uri. Wanita berusia 70 tahun ini tinggal di RT 1 RW 4 Desa Jagabita. Uri menempati rumah peninggalan dari sang ayah. Ekonomi yang terbatas membuat Uri tidak dapat merenovasi rumahnya. Kondisi rumah Uri terbilang tidak layak huni. Tentu, rasa khawatir kerap menghinggap di hati Uri. Tidur nyenyak tidak lagi dirasakan Uri. Pasalnya, ia harus tetap terjaga bila hujan tiba, dan mereka harus berjuang di tengah rumah yang bocor. Kondisi cuman kita nggak enak tidur, belum subuh kita udah bangun, belum bangunnya makan kita emangnya rumahnya angin kan gede, masuk asal anak-anak aja kita selimutin, kita makan bangun dulu ke belakang lah. Paling kalau hujan udah takut ngerinya. Rame-rame dulu tidur, anak-anak pada di kamar, ibu di tengah-tengah rumah gitu ya. Walaupun hujan gede juga kemana nyilipnya, kita emang nggak punya rumah, anak juga nggak punya rumah kan, itu Pak RT sama aja. Jadi hujan juga tiru aja di situ aja. Kalau hujan kan air itu yang kecil ibu tandain pakai bak gitu ya, pakai ember. Kalau yang gede mau diantep aja dah, paling sapuin pakai sapu biar takutnya terendam ibu. Anak-anak saya bangunin suka taruh di bangku gitu, takutnya hujan kebanjiran. Walaupun nggak pernah banjir, tapi kan kalau hujan gede masuk ke rumah, udah geluduk. Timbang nangis aja kita berdoa sama Allah dah, minta jangan sampai roboh itu rumah gitu, walaupun udah jelek juga. Uri tinggal bersama anak dan cucunya. Sehari-hari Uri bekerja sebagai pencari rumput. Penghasilan hanya berkisar Rp10.000 per hari. Ibu suka nyari rumput, Nek. Habis kalau nggak ada rumput, bakal ngaji juga nggak punya uang ya. Uang 1.000 perak itu kalau nggak cari pan nggak ada, apalagi yang gede. Ibu mah suka dapat 10.000, entah kita yang lain pakai jajan, yang lain pakai ngaji 2.000 juga. Namanya udah tua kita mah. Tidak hanya kondisi rumah yang tak layak, keluarga Uri juga memiliki masalah kesehatan. Ita, anak ketiga Uri, menderita kaki gajah sejak usia 12 tahun. Usia Ita kini sudah 30 tahun. Selama 18 tahun ini berbagai pengobatan telah dilakukan. Namun, penyakitnya ini masih belum dapat disembuhkan. Dari 41 rumah warga yang telah disurvei, sekitar 37 rumah warga mendapatkan kesempatan untuk dibedah. Juli 2016, pembangunan tahap 1 dilakukan. Menurut rencana, program bedah rumah ini akan dilakukan dalam 4 tahap. Setiap tahap melibatkan proses pembangunan yang memakan waktu selama 3 bulan. Saat ini, bedah rumah yang dilakukan telah mencapai tahap kedua. Pada tahap pertama, sebanyak 11 rumah telah selesai dibangun. Sementara tahap kedua mencapai 10 rumah. Selanjutnya, pada pertengahan Januari 2017, akan dilakukan pembangunan tahap ketiga sebanyak 10 rumah. Setelah itu, tahap keempat juga sebanyak 8 rumah. Dari 6 bulan yang lalu ya, sekarang sudah tahap kedua. Tahap pertama sekarang sudah selesai, itu 11 rumah sudah selesai. Tahap kedua bulan Desember ini, akhir Desember ini sudah selesai, tengah Desember ini sudah selesai, dan nanti kita akan lanjutkan tahap ketiga untuk 10 rumah di pertengahan Januari.
Bantu terjemahin Pak, tolong Pak. Nah, itu akan disurvei oleh tim survei. Bila ada satu keluarga yang tadi ada 4 kamar, kita melihat anak wanitanya ada 4 atau ada 6, terus anak laki-lakinya. Jadi kan kita nggak menginginkan anak laki-laki satu kamar dengan anak perempuan gitu. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu jumlah dari keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut. Setelah 3 bulan proses pembangunan, warga penerima bantuan bedah rumah dapat mulai menempati rumah mereka. Diharapkan dengan program bebenah kampung ini, warga dapat menata kehidupan mereka dengan lebih sehat dan sejahtera. Bertempat di kantor Kepala Desa Jagabita, proses simbolis serah terima kunci dilakukan. Semua dapat menjaga rumah yang Bapak Ibu tempati, karena ini semuanya adalah sumbangan. Penyerahan kunci diberikan oleh pihak relawan Seci dan Wakil Sekretaris Desa Jagabita kepada 11 pemilik rumah penerima bantuan bebenah kampung Seci tahap 1. Sedangkan untuk tahap 2, 10 warga sudah dapat menempati rumah mereka lebih dulu. Kini, Umar sudah dapat menempati rumahnya yang aman. Umar tidak lagi harus merasa khawatir pada kondisi rumahnya. Selanjutnya, Umar hanya tinggal menunggu untuk proses pengecatan rumah. Rumah Umar dibangun dengan luas 25 meter persegi. Terdiri dari 2 kamar tidur. Lantainya sudah beralaskan keramik. Saat hujan, ia tak lagi harus merasa khawatir. Harapan memiliki rumah yang layak sudah didapat. Namun, dalam hati terdalam, Umar ingin dapat tinggal bersama dengan anak dan cucunya kelak. Begitupun dengan Uri. 3 bulan pasca pembangunan, Uri menempati rumah yang telah direnovasi. Sebuah harapan yang telah lama Uri tunggu, sebuah rumah yang nyaman bagi keluarganya. Kalau sekarang udah dibangun, ibu rasanya hati ibu udah tenang, udah seneng, udah muji syukur lah Allah. Mungkin ibu udah nggak kehujanan, nggak kepanasan. Ya dulu mah kan matahari kalau siang nyorot ke dalam, kalau hujan masuk, kalau siang nyorot matahari. Kalau yang sekarang ini, ibu udah nggak nangis lagi, udah seneng dah, udah muji syukur sama Allah dikasih rumah, ada yang bikin, walaupun ibu nggak ngerasa ngebikin, tapi kan ada yang bikinin. Mudah-mudahan aja dibalas sama Allah dari mana-mana juga itu rezeki ya. Yang pertama adalah kita sesuai dengan dari Seci punya visi dan misinya adalah menjernihkan hati manusia agar dunia bebas dari bencana, masyarakat damai dan sejahtera. Nah, jika mereka mempunyai sebuah rumah yang layak untuk anak istrinya dan keluarganya, maka kesejahteraan dia sudah mulai terpenuhi. Kesehatan dia setidaknya dalam tahap yang dulunya berlantai tanah, penuh dengan kelembapan, jamur. Nah, itu kita udah mengurangi. Ntar saya kabur kalau dilihatin. Yang kedua adalah setelah kita membelikan satu rumah ini ya untuk layak huni untuk keluarganya yang sesuai dengan kesehatan ya, untuk tidak mudah dia terjangkit penyakit kulit atau apapun ya, lebih sehat. Nah, sudah layak huni, lantai sudah diberikan keramik, ada jendela agar matahari, sirkulasi matahari bisa masuk, itu untuk mengurangi kelembapan dari dalam rumah
tidak menimbulkan penyakit tuberkulosa atau yang disebut TBC. Selain bedah rumah, jalinan kasih yang terjalin antara warga dan relawan terus berlanjut. Beberapa kegiatan bantuan diberikan untuk warga, mulai dari penyediaan fasilitas sanitasi hingga bedah rumah. Perhatian bagi warga di Desa Jagabita terus berlanjut. Salah satunya adalah bantuan pembagian beras. Sebanyak 1.059 paket dibagikan kepada warga di Jagabita. Melihat masih banyak warga di Desa Jagabita yang hidup dalam ekonomi terbatas, diharapkan tiap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga. Kegiatan pembagian bantuan ini sekaligus bertujuan untuk mempererat jalinan di antara relawan Seci dan warga. Kita berharap yang tadi lagi agar masyarakat Desa Jagabita itu bisa timbul rasa kesadaran dan bersumbangsi untuk terus memenuhi rasa bersyukurnya. Kenapa harus ada rasa bersyukur gitu? Pada hakikatnya setiap manusia itu kan punya rasa bersyukur yang cukup tinggi. Nah, ada beberapa yang saya lihat ya dari program Bebenah Kampung itu, mereka pada saat rumahnya sebelum dibedah itu kondisinya sangat terpuruk gitu. Nah, saat rumahnya udah dibedah, dia nggak perlu lagi untuk cari ini cari itu segala macam. Uang yang dia pergunakan dia tabung, dia mereka usaha lagi. Nah, ada yang usaha menjual kayak mainan anak-anak segala macam. Itu sirkulasi kehidupan dia udah mulai membaik gitu. Itu seperti itu yang kita inginkan. Jadi bersyukur, dia menambahkan rasa bersyukurnya lagi, dan setidaknya buat keluarga dia sendiri gitu. Bebenah Kampung menjadi salah satu program utama yang kini sedang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci Indonesia. Pembangunannya akan berjalan secara bertahap, guna membantu warga untuk dapat tinggal di rumah yang layak. Rumah tidak hanya berarti bangunan fisik, namun bangunan fisik yang baik mendukung interaksi dan jalinan kasih di antara keluarga penghuninya. Bukan hanya sekedar membangun tempat tinggal, Bebenah Kampung juga diharapkan mampu mendorong warga, khususnya di Kampung Pabuaran Desa Jagabita ini, untuk lebih peduli pada kehidupan yang sehat dan sejahtera.